Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Elvia dengan NIM 64231223. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada (TBK), Bank Amart Indonesia (TBK), dan Asuransi Wahana Tata berdasarkan data laporan tahunan periode 2022 hingga 2024. Pada tugas ini, saya menganalisis laporan keuangan PT Era Jaya Swasembada (TBK) yang bergerak di sektor consumer cycles, khususnya retail. Analisis dilakukan menggunakan data tahun 2022 hingga 2024. Yang pertama, pendapatan perusahaan terus meningkat selama 3 tahun. Tahun 2023 naik sekitar 2,9% dibanding 2022. Kemudian pada 2024 meningkat lebih tinggi yaitu 15,53%. Hal ini menunjukkan penjualan perusahaan semakin baik dan aktivitas bisnisnya mengalami pertumbuhan. Selanjutnya laba bersih sempat turun sekitar 20,4% pada tahun 2023 meskipun pendapatan meningkat. Namun pada tahun 2024 laba bersih kembali naik sebesar 30,65%. Total aset mengalami kenaikan setiap tahun. Tahun 2023 meningkat sekitar 19,87% dan tahun 2024 masih bertambah sekitar 6,49%. Liabilitas juga meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada 2023 sekitar 24,9 atau 25%. Sedangkan pada tahun 2024 naik sekitar 3,3%. Ekuitas terus meningkat selama periode analisis. Tahun 2023 naik sekitar 12,88% dan tahun 2024 naik lagi sekitar 11,40%. Laba bersih mengalami penurunan pada 2023, tetapi berhasil pulih pada 2024 dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding pendapatan. Liabilitas dan ekuitas sama-sama mengalami peningkatan, namun ekuitas juga terus bertambah sehingga struktur modal perusahaan masih cukup sehat. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu mengendalikan penggunaan ulang agar risiko keuangan tidak meningkat. Secara keseluruhan, kinerja PT Era Jaya Swasembada selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif. Pendapatan aset dan ekuitas terus meningkat, sedangkan laba bersih sempat turun tetapi berhasil pulih pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan bisnis sekaligus memperbaiki profitabilitasnya. Selanjutnya, pada sheet ini terdapat data keuangan 3 perusahaan selama tahun 2020 hingga 2024, yaitu PT Era Jaya Swasembada, PT Bank Amart Indonesia, dan PT Asuransi Wahana Tata. Data yang digunakan meliputi aset lancar, liabilitas lancar, total ekuitas, total liabilitas, dan laba bersih. Data ini menjadi dasar dalam menghitung rasio keuangan. Selanjutnya, current ratio PT Era Jaya berada pada kisaran 1,24 hingga 1,55 kali, sehingga masih berada di bawah standar industri yaitu 2 kali. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. PT Era Jaya mengalami peningkatan dari sekitar 11,8% pada 2020 menjadi 15,85% pada tahun 2024. Selanjutnya, debt to equity ratio atau DER. PT Era Jaya berada di kisaran 1,43 kali pada tahun 2024, masih berada di bawah batas standar yaitu 1,5 kali. Artinya struktur pendanaan perusahaan masih cukup sehat karena penggunaan uang utangnya masih terkendali. Heatmap menunjukkan perbandingan kinerja setiap perusahaan melalui warna. Asuransi Wahana Tata lebih dominan berwarna hijau pada current ratio dan DER. Sedangkan Bank Amart juga unggul pada ROE. Era Jaya masih didominasi warna kuning sehingga menunjukkan kinerjanya berada di tingkat menengah dibanding perusahaan pembanding. Selanjutnya, dashboard. Dashboard merangkum hasil analisis tahun 2024. Current ratio terbaik dimiliki Asuransi Wahana Tata sebesar 2 kali. ROE tertinggi dimiliki Bank Amart Indonesia sebesar
16,92%, sedangkan DER terbaik dimiliki asuransi Wahana Tata sebesar 1,21 kali. Sementara itu, Era Jaya memiliki ROE yang sudah baik dan DER yang masih aman. Tetapi current ratio masih perlu ditingkatkan. Pada bab 4 membahas analisis laporan keuangan pada sektor perbankan. Analisis dimulai dengan analisis horizontal untuk melihat perubahan setiap akun dari tahun ke tahun. Selanjutnya dilakukan analisis vertikal untuk mengetahui proporsi masing-masing akun terhadap aset maupun total liabilitas. Kemudian dilakukan analisis tren sehingga dapat diketahui perkembangan kondisi keuangan bank selama beberapa periode. Selanjutnya kita masuk ke bab 5. Pada bab 5 dilakukan analisis nilai perusahaan menggunakan metode weighted average cost of capital atau WACC, economic value added atau EVA atau EVA, serta market value added atau MVA. Selanjutnya, EVA digunakan untuk mengukur apakah perusahaan berhasil menciptakan nilai tambahan ekonomi, sedangkan MVA menunjukkan besarnya nilai yang berhasil diciptakan perusahaan bagi pemegang saham. Oke, berdasarkan hasil perhitungan pada dashboard, perusahaan mampu menggambarkan kondisi penciptaan nilai yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja. Pada bab 6, membahas prediksi kebangkrutan menggunakan metode Altman-Z-Score dan Springate. Metode ini menggunakan beberapa rasio keuangan untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan apakah perusahaan berada pada kondisi aman, gray area, atau berpotensi mengalami kebangkrutan. Di sini. Dengan adanya analisis ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi sejak dini terhadap risiko keuangan. Selanjutnya, bab 7. Pada bab 7 dilakukan analisis rasio keuangan khusus sektor perbankan. Ini dia. Rasio yang dianalisis meliputi return on asset, atau ROA, return on equity atau ROE, loan to deposit ratio, net interest margin, non-performing loan, dan BOPO. Masing-masing rasio dibandingkan dengan standar industri sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi, profitabilitas, likuiditas, serta kualitas kredit bank. Dashboard scorecard memberikan gambaran secara ringkas mengenai pencapaian setiap indikator. Pada bab 8 dilakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC. Penilaian terdiri dari 4 aspek yaitu risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. Seluruh komponen dinilai untuk memperoleh peringkat komposit kesehatan bank. Hasil dashboard menunjukkan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan sehingga dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja perbankan. Selanjutnya. Bab 9 membahas hubungan inflasi terhadap kinerja perusahaan menggunakan analisis regresi. Melalui data regresi, scatter dashboard, dan tabel prediksi, dapat diketahui apakah perubahan tingkat inflasi memberikan pengaruh terhadap variabel keuangan yang dianalisis. Hasil analisis ini membantu perusahaan dalam menyusun strategi menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Yang terakhir ada bab 10,
yaitu membahas analisis valuta asing dan pengaruh perubahan nilai tukar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Analisis dilakukan melalui identifikasi exposure valuta asing, historic course, dampak terhadap laba rugi, serta simulasi stress test. Dari hasil simulasi dapat diketahui bahwa perubahan kurs memiliki dampak terhadap posisi keuangan perusahaan sehingga diperlakukan pengelolaan risiko valuta asing yang baik. Dari seluruh analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam menilai kondisi perusahaan. Melalui analisis benchmarking, laporan keuangan, EVA, MVA, prediksi kebangkrutan, analisis rasio bank, RGEC, inflasi, serta valuta asing, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangannya secara menyeluruh dan menyusun strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.